Pursuit of the Truth, bab 500-501. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah kelelawar suci menghilang, dengan perasaan campur aduk di hatinya, Suming kembali ke lembah keluarga takdir, membawa serta 3 mutiara yang telah berubah dari dewa berserker ketiga. Musim hujan masih belum berakhir. Hujan di dunia bagaikan tirai manik-manik yang terus turun tanpa henti, menyebabkan sebagian besar penduduk lembah bermeditasi dengan tenang di pintu masuk gua tempat tinggal mereka sambil memandang keluar. Diguyur hujan, Suming kembali ke gua tempat tinggalnya di lembah. Setelah duduk di dalam, ia memejamkan mata, dan kejadian-kejadian yang terjadi saat ia berada di negeri kelelawar suci terlintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepala dan membalikkan tangan kanannya. 3 mutiara itu bersinar dengan cahaya gelap di telapak tangannya dan menyerap cahaya di sekitarnya. Ketiga mutiara ini seharusnya adalah jiwa yang disebutkan oleh dewa berserker ketiga. Dia juga memintaku untuk mengembalikannya kepada Great Yu. Tapi, apakah dinasti Great Yu masih ada? Dalam diam, Suming mengepalkan tinjunya. Setelah menyimpan ketiga mutiara itu, ia teringat monumen batu yang kini tanpa kata-kata. Warisan dewa berserker pertama akan berakhir pada yang ketiga. Lai Sanxiu, sungguh pria yang tak kenal ampun, gumam Suming. Dia sedikit banyak bisa merasakan bagaimana perasaan dewa berserker pertama ketika dia pergi bertahun-tahun yang lalu. Jika memang begitu, maka mustahil bagi dewa berserker keempat untuk muncul. Kita telah kehilangan warisan dewa berserker, sekarang semuanya bergantung pada kita, para berserker, bagaimana kita akan melanjutkan masa depan kita. Suming menundukkan kepala dan menatap sehelai rambut di jarinya. Kilatan tiba-tiba muncul di matanya. Apakah Lai Sanxiu benar-benar telah sepenuhnya lepas tangan dari kami para berserker dan memutuskan semua ikatan darah dengan kami? Jika demikian, lalu bagaimana aku harus menjelaskan keberadaan sehelai rambut ini? Lagi pula, mengingat betapa kuatnya Lai Sanxiu di masa lalu, bagaimana mungkin dia tidak bisa memprediksi krisis yang akan menimpa kita para berserker setelah dia pergi? Jika memang begitu, bahkan jika warisan yang dia tinggalkan untuk kita hanya sampai pada dewa berserker ketiga, aku tidak akan percaya bahwa dia tidak meninggalkan apapun lagi untuk kita. Dia pasti memiliki kepercayaan diri yang luar biasa sebelum pergi dengan santai. Selain itu, kerangka tua dari roh 9 Yin pernah berkata bahwa aku adalah orang keempat yang berhasil melewati 8 istana dan berdiri di hadapannya. Yang pertama pastilah dewa berserker pertama, Lai Sanxiu. Mungkin yang ketiga adalah dewa berserker ketiga. Lalu siapa, yang kedua? Suming mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Dewa berserker ketiga tidak menyebutkan kedatangan dewa berserker kedua ke dunia 9 Yin dalam pesan yang ditinggalkannya. Jika demikian, siapakah orang kedua ini? Bisa jadi dewa berserker kedua, tapi bisa juga bukan. Suming terdiam sejenak. Dia tidak memiliki banyak petunjuk tentang hal ini, dan sulit baginya untuk membedakan kebenaran. Itulah sebabnya dia akhirnya memutuskan untuk menahan pertanyaannya dan berhenti memikirkan masalah ini untuk sementara waktu. Roh dunia yang disebut roh 9 Yin akan bangun paling cepat dalam setengah bulan, dan paling lambat dalam 1 bulan. Beberapa hari telah berlalu. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Sambil tetap duduk, Suming menyebarkan indera ilahinya. Ketika ia menyelimuti seluruh lembah dengan indera ilahinya, ia menemukan Nan Gong Hen sedang bermeditasi, dan ia memberitahu pria itu tentang keinginannya untuk meninggalkan tempat ini. Nan Gong Hen membuka matanya dengan cepat saat sedang bermeditasi. Napasnya langsung menjadi lebih cepat, dan tanpa ragu sedikit pun, ia segera keluar dari gua tempat tinggalnya dan berlari menuju gua Suming. Setelah beberapa saat, Nan Gong Hen terlihat berdiri dengan hormat di samping Suming di dalam gua tempat tinggalnya. Perhatikan bintang-bintang dan langit, perubahan besar akan datang. Ketika saat itu tiba, aku akan meninggalkan tempat ini, tetapi perjalananku mungkin penuh bahaya. Aku bahkan mungkin tidak bisa kembali. Beritahu semua kerabat takdir lainnya tentang ini, lalu beritahu aku apakah kau akan tinggal atau pergi, kata Suming dengan lesu, sambil menatap Nan Gong Hen. Nan Gong Hen terdiam sejenak, mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah ia pergi, Suming tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum ia juga berdiri dan meninggalkan guanya. Di luar hujan deras. Tetesan hujan sebesar kacang jatuh di bebatuan gunung dengan suara gemericik ringan. Namun, suara-suara itu sangat padat dan saling terhubung membentuk gelombang suara, sehingga sulit untuk membedakan seberapa banyak hujan yang turun dalam sekejap dari suara gemericik tersebut. Suming berjalan menyusuri lembah di tengah hujan, lalu menyusuri jurang. Dia bergerak menuju bagian lembah yang lebih dalam.
Di sana terdapat altar yang terbuat dari tulang binatang, dan itu juga merupakan tempat kelahiran para medium roh di dunia 9 yin. Karena mereka akan segera pergi, maka sebelum Su Ming pergi, dia ingin mengunjungi altar tulang binatang buas dan merasakan kemisteriusan tempat itu. Ketika Su Ming memasuki area altar, hal pertama yang dilihatnya adalah kuburan-kuburan yang memenuhi seluruh tempat di bawah selubung hujan. Nama-nama semua orang yang telah meninggal selama 15 tahun terakhir terukir di monumen-monumen batu ini. Saat Su Ming berjalan melewati makam-makam itu, dia melihat makam Taimu. Dia berdiri di sana dalam diam untuk beberapa saat sebelum melanjutkan berjalan. Tak lama kemudian, Su Ming mendengar suara lembut memanggilnya saat ia bergerak maju. Bukan hanya satu suara yang memanggilnya, melainkan seluruh kerumunan. Hal itu memberinya kesan bahwa ada banyak sekali orang yang memanggilnya. Hujan di sekitarnya semakin deras, menyebabkan pandangannya semakin kabur. Bahkan ada gumpalan kabut yang merembes keluar dari tanah dan melayang di udara, memenuhi pandangannya. Su Ming berhenti. Tepat di depannya berdiri sebuah altar raksasa. Altar itu menjulang tinggi ke langit, dan karena pemandangan di sini terhalang, dia tidak bisa melihat puncak altar. Dia hanya bisa melihat deretan tangga yang menuju ke sana. Tangga itu gelap dan memancarkan aura berlumuran darah, seolah-olah sejumlah besar darah telah tumpah dan meresap ke dalam altar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat mengering, darah itu menyatu dengan altar, menyebabkan semua hujan yang jatuh di atasnya juga berubah menjadi aliran air merah. Namun hujan tidak pernah bisa membersihkan noda darah itu. Su Ming memandang altar dan anak tangga. Setelah berpikir sejenak, dia melangkah ke tangga. Begitu dia mengambil langkah pertama, raungan rendah yang menggema ke segala arah tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengaum, itu hanya sebuah suara, tetapi menimbulkan perasaan bahwa suara itu mampu mengguncang langit dan bumi. Terdengar seperti guntur saat hujan turun. Suara itu juga menyebabkan gumpalan jiwa-jiwa yang tidak jelas muncul seketika dari semua kuburan di tempat ini. Jiwa-jiwa ini semuanya melolong pada saat yang bersamaan, dan lolongan mereka telah menyatu menjadi raungan itu. Tempat kelahiran para medium roh. Kilatan cahaya muncul di mata Su Ming. Dia melangkah ke anak tangga kedua dan terus berjalan hingga berdiri di atas altar. Di sana, dia melihat kerangka besar yang tertancap. Kerangka itu tertancap di lantai di bagian atas altar. Tidak ada lagi daging dan darah pada kerangka itu. Hanya tulangnya yang tersisa, dan tampak seolah-olah kepalanya terangkat dengan mulut seolah ingin berteriak ke langit. Pupil mata Su Ming menyempit. Kerangka yang tertancap di tanah mengingatkannya pada lelaki tua berjubah kuning yang telah berubah dari kerangka di istana ke-9 yang terletak di gunung milik roh 9 yin. Su Ming menatap kerangka itu sedikit lebih lama, lalu mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Saat ia melihat ke sana, rasa merinding tiba-tiba menjalari tulang punggungnya, dan matanya berbinar-binar. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri di atas altar ini, dan ini juga pertama kalinya dia memandang ke kejauhan dari tempat ini. Dalam pandangannya, dia melihat sejumlah besar altar seperti yang sedang dia pijak berjejer membentuk seekor naga panjang, dan naga ini terus membentang hingga jarak yang sangat jauh. Su Ming tidak bisa memastikan berapa banyak altar yang ada. Masing-masing altar memiliki kerangka di atasnya, tetapi Su Ming tidak akan begitu terkejut jika hanya itu saja. Selain kerangka-kerangka di atas altar yang tak terhitung jumlahnya itu, dia juga melihat seseorang berdiri di atas altar. Itu adalah seseorang yang mengenakan pakaian putih dengan rambutnya yang melambai-lambai di udara sambil menatap ke kejauhan. Dia adalah Su Ming. Setelah sekian lama, Su Ming mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah jalan yang telah dilaluinya ketika datang ke sini. Semuanya seperti biasa di sana. Dia bisa melihat makam-makam di bawah tangga, bersama dengan jurang di belakang makam dan lembah di belakangnya. Su Ming berbalik dan melihat ke kejauhan di depan altar sekali lagi. Dia melihat banyak altar dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan dirinya sendiri yang tak ada habisnya. Dia mengerutkan kening. Dia percaya bahwa ini adalah efek dari ilusi. Ia berubah bentuk menjadi lengkungan panjang dan menyerbu ke arah altar terdekat dalam pandangannya. Namun, hampir seketika ia menggerakkan tubuhnya, sosok-sosok dirinya di altar-altar yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya bergerak bersamaan dan menjauh. Dalam sekejap itu, sejumlah besar altar baru ditambahkan ke jumlah altar yang membentang tanpa batas. Ketika Su Ming berdiri di altar kedua, ia semakin mengerutkan kening. Ia mungkin sudah menduga bahwa ini adalah ilusi, tetapi ia tidak dapat merumuskan penjelasan tentang bagaimana ilusi ini bisa terjadi. Seolah-olah jalan di depannya tak berujung, dan ia tidak dapat bergerak ke bagian terdalam dari jalan ini. Apakah ini sebuah rune? Su Ming mundur, membentuk lengkungan panjang dan kembali ke altar pertama. Saat ia kembali ke tangga, semuanya menghilang. Hujan terus mengguyur di sekitarnya, dan pemandangan yang ia kira ilusi pun lenyap.
Saat Suming tenggelam dalam pikirannya dengan raut wajah cemberut, sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar di sampingnya. Suara itu sangat lemah, dan muncul tanpa tanda apapun. Masih ada 10 hari lagi, Suming berbalik, dan di belakangnya tampak sesosok yang muncul entah kapan. Sosok itu adalah roh 9 yin tua berjubah kuning. Namun, tubuhnya hanyalah ilusi. Ia bisa dilihat tembus, dan tampak tidak nyata. 10 hari kemudian, roh dunia akan bangkit dari tidurnya. Kau kemudian dapat membawa anggota sukumu dan meninggalkan tempat ini. Aku juga akan pulang menggunakan jalan yang kita lalui di masa lalu setelah aku mengaktifkan bejana ajaib. Lelaki tua itu tersenyum dan menatap Suming. Altar apakah ini? Suming tiba-tiba bertanya. Ini adalah rune relokasi di dalam bejana ajaib. Ini adalah benda unik dari dunia yin suci sejati. Di sana, kami menyebutnya cermin, jawab lelaki tua itu perlahan, sambil memandang rune tersebut. Tidakkah menurutmu ini seperti dunia yang kita lihat saat bercermin? Kita melihat diri kita sendiri dalam jumlah yang tak terhitung, pemandangan yang sama tanpa akhir. Jika kau bergerak, ia juga akan bergerak. Jika kau tidak bergerak, maka ia akan tetap diam. Suara lelaki tua itu memenuhi area tersebut dan melayang tanpa arah. Karena ini adalah rune relokasi, lalu kemana ia akan direlokasi? Suming mengerutkan kening. Dunia di dalam cermin. Ada dua sisi di alam semesta dan langit. Rune ini adalah garis pemisah di antara keduanya. Namun sayang sekali, karena masih belum lengkap. Inilah yang bisa kita lakukan dengan menggunakan kekuatan dunia yin suci sejati. Kita tidak bisa membuatnya sepenuhnya utuh. Pria tua itu memandang Suming dan bertanya dengan lembut, apakah kamu ingin melihat dunia di cermin? Bagaimana caranya? Sebuah kilatan muncul di mata Suming. Selama kamu mampu mengatasi perubahan pada rune yang muncul saat kamu bergerak dan kamu mempertahankannya hingga saat di mana bahkan semua salinan dirimu di cermin pun sulit untuk menirumu, maka kamu akan mampu melihat dunia di cermin. Ini adalah aturan tersembunyi di dalam dunia. Kami dari dunia yin suci menyebutnya aturan Mendun 1. Di dunia yin suci, ada cukup banyak pendekar kuat yang percaya bahwa jika kita berhasil meneliti aturan ini sepenuhnya, maka kita akan membuka jalan menuju Dao Agung, kata lelaki tua itu dengan nada sentimental, lalu melirik Suming. Tubuhnya mulai memudar secara bertahap hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Rune ini tidak berbahaya, tetapi kamu tidak bisa mundur. Saat kamu mundur, kamu harus mulai dari awal lagi. Aku sudah mengaktifkan rune ini untukmu. Kamu adalah orang pertama yang berkesempatan melewati rune ini dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah hadiah persahabatan dari kami, Roh 9 Yin, untukmu. Catatan penerjemah. Mendun, Rendun, Rendun 4 sebenarnya adalah bagian dari 9 Dun dalam Qi Mendun Jia. Qi Mendun Jia, sebuah metode ramalan Tiongkok. Mendun adalah terjemahan resminya selain Rendun. Ren berarti manusia orang, dan Dun sebenarnya berarti melarikan diri. Tetapi Dun dalam hal ini adalah kata khusus untuk metode ramalan ini, dan memiliki arti yang sama sekali berbeda dari arti kata biasanya, jadi Dun harus digunakan. Pada dasarnya artinya menempatkan Anda pada posisi yang tepat sehingga Anda dapat memaksimalkan bakat Anda. Kita lanjut ke dalam alur ceritanya hari pertama. Hujan turun semakin deras, angin dan awan bergolak di langit, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Awan semakin tebal di langit. Dari kejauhan, awan-awan itu tampak seolah-olah akan turun ke tanah dan menyentuhnya. Pada hari itu, Suming terus-menerus menerobos rune sebanyak 7 kali, tetapi dia tetap tidak dapat melampaui perubahan dalam rune tersebut. Seolah-olah dua cermin telah disatukan, dan yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan yang tak berujung. Dia tidak tahu seberapa jauh kegelapan ini akan membentang, tetapi jika dia ingin melihat dunia di cermin, maka dia perlu menerobos kegelapan ini. Hari pertama. Hujan turun deras seolah-olah baskom berisi air telah ditumpahkan di langit. Tanah bergetar, dan getaran itu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Retakan-retakan halus menutupi seluruh dunia 9 yin, dan beberapa gunung bahkan tampak seolah-olah akan runtuh berkeping-keping. Saat awan di langit terus berputar perlahan, seluruh langit tampak seolah-olah telah berubah menjadi pusaran raksasa. 99 pilar cahaya menghubungkan langit dan bumi di dunia 9 yin, dan jika seseorang menggambar seluruh dunia 9 yin ke dalam sebuah gambar, mereka akan dapat melihat dalam gambar yang mereka buat bahwa seolah-olah sinar cahaya itu menopang pusaran di langit. Selama 3 hari terakhir, Suming telah mencoba lebih dari selusin kali untuk melampaui rune, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Namun demikian, dia mulai memahami beberapa aturan dalam rune. Dia menggunakan keahliannya, kecepatannya, saat menantang rune, dan di bawah kecepatan ekstrim itu, dia secara bertahap melihat beberapa ilusi terdistorsi sebelum menghilang. Aku harus terus melaju dengan kecepatan tinggi. Setelah kegagalan lain di malam ketiga, Suming berdiri di altar pertama dengan mata berbinar. Hari kelima, semakin banyak retakan muncul di tanah.
Retakan yang dalam merobek tanah di dunia 9 yin dengan gemuruh keras seolah-olah tanah akan runtuh. Saat retakan itu menyebar ke seluruh negeri, banyak gunung runtuh. Batu-batu berjatuhan dari gunung-gunung ini dan jatuh ke dalam retakan yang tak berdasar. Jika seseorang melihat dari langit ke tanah, mereka akan dapat melihat bahwa tanah itu tampak telah hancur, dan kerusakan menyebar perlahan ke area tersebut, sehingga tampak seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul dari dalam tanah. Sejumlah besar air hujan mengalir deras ke dalam celah-celah ini dari langit, tetapi air itu tidak pernah mampu mengisinya. Pusaran di awan mulai berputar lebih cepat. Suara dentuman keras di udara berubah menjadi suara yang tetap konstan di dunia 9 yin. Kilat menyambar dan bergerak terus-menerus di pusaran awan di langit seolah-olah ingin meledakkan pusat pusaran tersebut. Su Ming terus gagal, dan ketika hari kelima berakhir, dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia gagal tanpa berhasil sekalipun. Namun, dia sudah berhasil membuat ratusan ilusi menghilang dengan kecepatan tingginya. Namun, sulit bagi Su Ming untuk mempertahankan energi semacam itu dalam jangka waktu yang lama. Karena itu, dia tidak dapat mengatasi semua perubahan pada rune tersebut. Hari ketujuh, sekilas, pusaran di langit tampak seolah-olah sudah berhenti berputar, tetapi itu hanya karena pusaran tersebut berputar terlalu cepat, sehingga menimbulkan kesan palsu bahwa ia sudah berhenti berputar. Dengan kecepatan putaran yang tinggi itu, suara gemuruh di langit berubah menjadi raungan yang mengejutkan. Saat suara itu bergema di udara, wajah manusia raksasa muncul di dalamnya. Wajah itu memiliki 4 mata. 2 mata tambahan berada di tengah alis. Saat itu, keempat mata tersebut tertutup. Wajah itu muncul dari dalam pusaran, dan tempat di mana petir memenuhi bagian tengah pusaran tepat berada di tempat mata keempat orang itu berada. Inilah roh dunia, yang juga merupakan wadah roh yang telah jatuh ke dalam tidur lelap ketika wadah ajaib dunia yin suci telah berubah menjadi dunia 9 yin. Ketika wajah itu muncul, kehancuran di tanah mencapai puncaknya. Bahkan lembah keluarga takdir pun runtuh. Untungnya, orang-orang telah mempersiapkan diri untuk ini sejak lama. Saat itu, mereka semua telah berkumpul, dan di bawah bimbingan Nan Gong Hen, menunggu kembalinya Su Ming di luar altar. Ketika Su Ming bersiap untuk menantang rune di altar, dia telah menyebarkan indera ilahinya keluar untuk memberitahu Nan Gong Hen waktu tepat kapan dunia akan berubah dan di mana dia akan berada sebelum itu terjadi. Sejak hari kelima, Su Ming telah duduk bersila di altar pertama. Dia tidak lagi mencoba menantang altar tersebut, tetapi memilih untuk bermeditasi dengan tenang. Bahkan hingga hari ketujuh berlalu, dia masih tetap duduk. Hari ke-9, pada hari itu, sebagian besar tanah sudah ambruk. Nan Gong Hen membawa ratusan kerabat takdir menjauh dari area altar. Mereka dapat melihat Su Ming duduk di atasnya tidak terlalu jauh, dan juga dapat melihat bahwa lembah tempat mereka tinggal selama 15 tahun terakhir telah runtuh sepenuhnya. Lembah itu kini lenyap tanpa jejak. Mereka juga dapat melihat bahwa tempat yang berjarak 100 kaki dari lembah yang runtuh itu kini telah berubah menjadi jurang. Seolah-olah tempat mereka berada kini telah berubah menjadi tebing terpencil. 2 mata pada wajah manusia raksasa yang muncul dari pusaran di langit itu kini bergetar, seolah-olah perlahan terbangun dari tidur lelap. 2 mata di tengah alis juga bergetar cukup hebat, seolah-olah akan terbuka kapan saja. Pada saat itu, 99 pilar cahaya juga tampak seolah-olah akan mencapai batasnya. 7 pilar di antaranya memudar dengan cepat, lalu menghilang sepenuhnya. Setelah itu, sekitar selusin pilar cahaya lainnya juga memudar, seolah-olah tidak dapat bertahan lebih lama dan secara bertahap menghilang. Su Ming terus duduk bersila di atas altar tanpa bergerak. Dia sudah seperti ini selama beberapa hari terakhir, dan meskipun dia mungkin tidak bergerak, keluarga takdir yang telah mengamatinya telah memperhatikan bahwa aura Su Ming semakin kuat dari hari ke hari. Dia praktis semakin kuat setiap saat, dan pada hari ke-9, distorsi mulai muncul di udara di sekitarnya, seolah-olah udara itu tidak lagi mampu menahan jumlah kekuatan yang dikumpulkan Su Ming di dalam tubuhnya. Beberapa hari yang lalu, tubuhnya masih bersinar keemasan, tetapi saat ini, cahaya keemasan itu perlahan memudar. Namun, cahaya itu tidak hilang sepenuhnya. Semuanya terserap ke dalam tubuh Su Ming sehingga tidak tumpah keluar. Saat Nan Gong Hen dan ratusan kerabat takdir terus menatap Su Ming, waktu terasa berjalan lambat, dan ketika hari ke-9 berlalu, hari ke-10 pun tiba. Tak lama kemudian, mata wajah raksasa di langit itu bergetar lebih hebat lagi. Awan bergemuruh dan bergerak di udara, bahkan tempat altar itu berada pun ikut bergetar. Seolah tak mampu menahannya lagi, retakan mulai muncul di altar itu juga. Tepat pada saat itu, seseorang berjubah kuning muncul di langit di tempat yang tidak dapat dilihat orang. Dia berdiri di udara, membentuk segel dengan tangannya, dan menunjuk ke langit. Wahai roh bejana ajaib, dengan statusku sebagai tetua utama roh 9 yin, aku memanggilmu, bangkitlah dari tidurmu.
Getaran di wajah di langit itu semakin hebat, tetapi ia tetap tidak bisa membuka matanya. Seolah-olah ada kekuatan yang terkandung dalam pikiran roh itu yang membuatnya sulit untuk bangun. Pada saat itu, pilar-pilar cahaya di dunia 9 yin menghilang dengan cepat, dan hanya tersisa 27, yang semuanya dengan cepat memudar. Jika semua pilar cahaya ini menghilang dan roh dunia tidak terbangun, maka semua yang telah mereka lakukan akan berakhir dengan kegagalan. Saat pilar-pilar cahaya itu menghilang dan altar di tanah mulai runtuh, rune yang terbentuk di altar juga tampak seperti telah mengendur. Setelah Su Ming menyerap sinar cahaya keemasan terakhir ke dalam tubuhnya, dia membuka matanya dengan cepat. Tatapannya dalam, dan tak ada secercah cahaya keemasan pun yang terlihat bersinar di matanya. Su Ming telah mengumpulkan kekuatannya selama beberapa hari terakhir, dan selama hari-hari itu, dia benar-benar mengabaikan dunia di sekitarnya, memfokuskan seluruh perhatiannya pada pengumpulan kekuatannya. Begitu dia membuka matanya, dia melesat dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Ini adalah kecepatan tercepat yang pernah dicapai Su Ming selama 10 hari terakhir. Hampir seketika setelah ia keluar dari altar, sejumlah altar yang tak terhitung jumlahnya dan dirinya sendiri yang juga tak terhitung jumlahnya langsung muncul di hadapannya. Namun, hampir pada saat sosok-sosok ilusi ini muncul, beberapa lusin di antaranya segera mulai berubah bentuk dan menghilang. Jelas, mereka tidak mampu mengimbangi kecepatan Su Ming, dan semuanya dilampaui olehnya. Segala sesuatu yang ada di depan mata Su Ming lenyap seketika itu juga, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah jalan tak berujung dari altar yang tampak seperti lubang hitam membentang di hadapannya. Dia melupakan segalanya dan mengerahkan kecepatan tercepatnya untuk menerjang maju. Sosok-sosok ilusi di sekitarnya menghilang, dan setelah beberapa saat, ratusan di antaranya lenyap, tetapi masih ada jumlah yang tak terhitung di depan Su Ming. Beberapa hari yang lalu, batas kemampuannya adalah membuat hampir 100 sosok menghilang. Namun, hari ini berbeda. Semua kekuatan di tulang berserkernya meledak, dan dia menjadi sedikit lebih cepat. Saat dia menyerbu, dia melihat ilusi memenuhi seluruh pandangannya, tetapi saat ilusi itu muncul, sebagian besar dari mereka juga menghilang. Su Ming tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Dia hanya tahu bahwa saat dia terus maju, waktu seolah melambat. Sebagian besar sosok ilusi menghilang, tetapi masih ada banyak yang tersisa di hadapannya. Ketika rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya saat ia terus mengalirkan kinya, Su Ming tahu bahwa tubuhnya menunjukkan tanda-tanda bahwa ia telah melampaui batas kemampuannya, tetapi masih ada lebih dari selusin ilusi miliknya yang berada jauh di kejauhan. Ia telah melampaui sebagian besar ilusi tersebut, tetapi sekarang, sulit baginya untuk terus melanjutkan dan melampaui semuanya. Apakah ini batas kemampuanku? Su Ming merasa getir. Dia tahu bahwa bahkan jika dia berubah menjadi takdir, tetap akan sulit baginya untuk melampaui ilusi-ilusi ini dalam 15 tarikan napas. Namun, tepat pada saat gelombang kepahitan itu muncul di hatinya, tiba-tiba, langit bergemuruh. Saat tanah bergetar, altar pertama yang merupakan satu-satunya altar yang benar-benar ada tiba-tiba retak dengan suara keras. Hal ini disebabkan oleh perubahan di dunia. Penyebabnya adalah roh dunia bangkit dari tidurnya. Begitu altar mulai runtuh, Su Ming langsung menyadari bahwa belasan ilusi di hadapannya membeku secara bersamaan. Tindakan mereka seketika membuat mata Su Ming bersinar terang. Tanpa ragu sedikit pun, dia menerjang maju. Saat dia melakukannya, tubuhnya berubah menjadi pusaran, dan ketika dia keluar dari pusaran itu, bocah yang merupakan takdir pun muncul. Hanya dengan satu langkah, dia membuat selusin ilusi itu berhenti selamanya pada saat mereka membeku. Mereka berulang kali membeku dan bergerak mundur, dan ketika 15 napas berlalu, Destiny kembali menjadi Su Ming, dan dia sudah berada kurang dari 5 kaki dari ilusi-ilusi tersebut. Namun, meskipun hanya tersisa 5 kaki, dia telah melampaui semua perubahan dalam rune. Dia merasakan tubuhnya menabrak sesuatu yang tampak seperti selaput. Selaput itu menghentikan tubuhnya untuk melewatinya, tetapi tidak dapat menghentikan matanya untuk melihat ke dalamnya. Dia melihat, hampir seketika Su Ming melihat dunia di cermin, lelaki tua berjubah kuning itu merentangkan tangannya lebar-lebar di langit dunia 9 yin. Ketika hanya tersisa 3 pilar cahaya, raungan rendah terdengar dari tanah yang cekung. Roh dunia, bangkitlah dari tidurmu. Bersamaan dengan raungan teredam sebelumnya, muncul sebuah lengan kering yang menjulur dari kedalaman jurang di tanah yang tenggelam. Tepat di belakang lengan itu terdapat kepala raksasa dari kayu kering, bersama dengan tubuh yang sangat besar setinggi 10.000 kaki. Sosok itu tampak seperti orang yang dipahat dari bongkahan kayu kering dari pohon besar setinggi 10.000 kaki. Kepalanya adalah kepala yang pernah diangkat ke kota Saman di masa lalu, dan tubuhnya adalah tubuh asli dari roh tua 9 yin berjubah kuning. Saat raungan yang mengguncang langit itu bergema di udara, 3 pilar cahaya terakhir padam.
Namun tepat pada saat mereka menghilang, mata pada wajah raksasa di pusaran itu terbuka lebar, bersamaan dengan mata ketiga dan keempat di tengah alisnya. Roh dunia telah bangkit dari tidurnya.